Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1381, Lautan Bintang Misterius. Dengan mata tertuju lagi, Ye Chen dan Xiao Linghua melarikan diri, dan postur tubuh Kaidun masih sangat pesimis. Setelah sekian lama, saya melihat langit berbintang bergemuruh, paksaan yang tiada taraf, langit berbintang yang hancur bergetar. Raja Suci Penyembah Bulan kembali dengan aura pembunuh, menggertakkan giginya, matanya merah, dan dia seganas hantu. Bahkan dia tidak pernah menyangka bahwa di medan bintang ini, akan ada orang yang berani menyembah bulan. Bulan dan bintang membuat masalah, sehingga pada saat tentara penyembah bulan menyerang Yulingsing, seseorang menggeledah kampung halaman mereka. Melihat ini, para biksu yang masih menonton di luar bintang pemujaan bulan semua tersebar dan mundur. Mereka masih tahu sifat Raja Suci yang menyembah bulan. Begitu orang ini menjadi gila, itu akan menjadi malapetaka yang mengerikan. Raja Suci menyembah bulan tidak punya waktu untuk memperhatikan para pemalas ini, seperti seberkas cahaya ilahi sedingin es yang tenggelam ke dalam bintang menyembah bulan. Setelah itu, seperti lautan luas, pembangkit tenaga dari Sekte Dewa Bulan mengalir ke bintang pemujaan bulan tanpa urutan tertentu. Namun, yang mereka lihat bukanlah gunung peri yang penuh kemegahan, melainkan reruntuhan yang berantakan, langit dan tanah berlumuran darah, dan para penyembah bulan bernoda merah, seperti neraka yang tak berujung. Brengsek! Raja Suci menyembah bulan menjadi marah, dan raungannya penuh paksaan, seperti guntur kuno, mengguncang separuh langit. Malu, sangat memalukan, Sekte Pemujaan Luna telah berdiri di bidang bintang ini selama puluhan ribu tahun, dan tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Harta yang terkumpul selama bertahun-tahun tanpa akhir telah musnah dalam satu hari. Membunuh. Raja Suci Penyembah Bulan adalah yang pertama membunuh bintang penyembah bulan, dan langsung pergi ke satu sisi untuk membunuhnya. Dia tidak perlu bertanya, dia tahu keberadaan pembunuhnya, karena banyak harta yang dicuri. Dicap oleh roh primordialnya. Tentara penyembah bulan juga mengikuti, menutupi langit dan menutupi bumi, menyapu langit berbintang yang luas seperti lautan luas. Melihat pertempuran Sekte Penyembahan Luna, semua biksu yang menonton dari segala arah terkejut, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka menggunakan semua kekuatan seluruh sekte untuk mengejar dan membunuh si pembunuh. Mereka jelas marah karena marah. Tanpa sadar, biarawan sembrono itu mengikutinya satu demi satu, ingin menonton pertunjukan mengejutkan lainnya. Setelah mereka pergi, dua sosok muncul dalam ilusi setelah melihat lebih dekat, mereka adalah dua raja semu dari keluarga Yuling. Situasi yang luar biasa. Melihat Bai Yuexing, keduanya tampak terkejut, mereka telah mendengar banyak selama penerbangan, tetapi sekarang mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, konsentrasi mereka juga terkejut. Di sini, Ye Chen dan Xiao Linghua masih berpacu dengan liar, seperti dua cahaya peri, kecepatannya sangat cepat. Aku mengejarmu. Ye Chen mengecilkan tanah hingga 1 inci, dan meluangkan waktu untuk melirik ke belakangnya, seolah-olah dia bisa melihat Raja Penyembahan Bulan Suci yang mengerikan dan tentara penyembah bulan melintasi langit berbintang. Inspeksi visual, kami berhasil menarik perhatian mereka. Xiao Linghua juga melihatnya. Dengan cara ini, tekanan pada Yu Lingjia akan banyak berkurang. Sekte Pemujaan Bulan mungkin marah karena marah, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berbicara dengan keluarga Yuling. Kita berdua membuat keributan, bidang bintang ini mungkin tidak akan damai di masa depan. Ye Chen menutup matanya, jika Sekte Pemujaan Bulan yang marah tidak bisa menangkap mereka, mereka pasti akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Makhluk, kamu hanya memiliki terlalu banyak keberatan, Xiao Linghua berkata dengan santai, di dunia di mana yang kuat dihormati, aturan besi telah berdarah sejak zaman kuno. Apa yang disebut kebaikan ditakdirkan untuk menjadi perbudakan. Ye Chen tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mempercepat, dan Xiao Linghua mengikutinya tanpa ketinggalan. Di depan mereka, lautan bintang yang cerah telah muncul di mata mereka, dan cahaya peri meluap dan tidak terbatas. Ini benar-benar seperti lautan nyata, dikumpulkan oleh cahaya bintang yang tak berujung, aneh dan megah, dan banyak penglihatan dapat terjalin secara samar, seperti mimpi, memberi orang lamunan tak terbatas. Ini adalah Laut Bintang Xuan Huang, dan langit serta segudang domain menganggapnya sebagai daerah aliran sungai, karena di seberang lautan bintang ini,
adalah benua Xuan Huang, yang merupakan tanah suci para biksu, tempat banyak mitos abadi ditulis. Keduanya berhenti di Xuan Huang Xinghai, melirik ke belakang, lalu bersama-sama mengorbankan sebuah perahu. Alasan mengapa mereka berkorban bersama adalah karena kapal perang kuno itu terlalu besar, semegah gunung. Ini adalah senjata sihir yang hebat, peringkatnya adalah Sein Weapon, dicetak dengan larangan misterius, dengan pesona pertahanan dan lingkaran serangannya sendiri, ditemukan oleh mereka berdua ketika mereka sedang membersihkan bulan dan bintang, dan mereka memindahkannya. Laut bintang Xuan Huang tidak berbeda dengan lautan bintang lainnya. Ada kekuatan misterius di dalamnya, dengan kekuatan yang mengikat dan menindas. Jika basis kultivasi tidak sesuai dengan Kaisar Zun, mereka tidak dapat terbang bebas di atasnya. Adapun yang di bawah Kaisar Zun, jika ingin menyeberang Xinghai ini hanya bisa menggunakan kapal perang khusus. Sambil berbicara, kapal perang besar itu sudah turun ke lautan bintang. Keduanya naik tanpa urutan tertentu, lalu mengambil potongan batu asal dan menuangkannya ke kapal perang. Kapal perang menyerap esensi dari batu asal, berdengung dan bergetar, mendorong lautan bintang, dan berlayar ke timur dengan momentum besar, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pesona di atasnya juga muncul, menyelimuti seluruh kapal perang. Kapal perang ini tidak buruk. Ye Chen mengelus dagunya, melihat ke atas dan ke bawah kapal perang, dan memberikan perhatian khusus pada batasan kapal. Itu adalah pola kuno yang menyebar dengan sendirinya, dan itu sangat misterius. Xinghai ini tidak buruk. Xiao Linghua menatap Xinghai, dan dia tidak lupa mengulurkan cakar naganya untuk meraup sepotong air laut, tetapi yang meluap dari jarinya adalah bintang terang dan suara air. Mandi di Xinghai ini seharusnya terasa sangat enak. Apa yang harus dicuci? Xuan Huang Xinghai ini bukan tempat yang baik. Tampaknya kamu sangat mengenal Xinghai ini. Ye Chen memandang Xiao Linghua dengan penuh minat. Dalam ingatan yang diturunkan oleh sang ayah, ada beberapa penggalan kata. Xiao Linghua berkata, ada kekuatan misterius di dalamnya, yang dapat menahan mana biksu, dan melompat tanpa pandang bulu, seperti manusia seperti sungai. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dibunuh. Tenggelam, tentu saja, biksu kuasi kaisar dikecualikan. Sungguh ajaib bahwa para biksu akan tenggelam dalam air. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Bahkan jika kamu tidak tenggelam, kamu mungkin akan mati karena kelelahan. Lautan bintang tidak terbatas, dan mana kamu terikat. Jika tidak ada yang menyelamatkanmu dengan perahu, kamu mungkin tidak dapat berenang ke pantai lain dalam 800 bertahun-tahun. Seharusnya pekerjaan yang bagus untuk mencari nafkah di lautan bintang ini. Memang ada beberapa perampok di lautan bintang misterius ini, yang berspesialisasi dalam merampok dengan perahu. Mereka biasa disebut bajak laut di dunia fana. Xiao Linghua melirik ke empat arah, kita akan bertemu jika kita gagal. Dibandingkan dengan bajak laut, menurutku kelompok orang di belakang lebih sulit, kata Ye Chen sambil melihat ke belakang, ada ratusan kapal perang kuno yang langsung menuju ke arah mereka. Kapal perang itu berbeda ukurannya, tapi tersusun rapi. Di tim persegi, ada hampir 10.000 sosok yang berdiri di setiap kapal perang. Lihat postur ini, Sekte Pemujaan Luna akan melawan kita sampai akhir. Xiao Linghua juga menoleh untuk melihat ke atas, dan dari kejauhan, dia bisa melihat ratusan kapal perang berbaris, dengan bendera perang di atasnya. Pada setiap bendera pertempuran terdapat gambar bulan yang merupakan totem pemujaan Dewa Bulan. Meniru kampung halaman seseorang, aneh jika kamu tidak bermain-main dengan hidupmu. Jika kamu bermain dengan hidupmu, kamu akan bermain dengan hidupmu. Milik kami adalah kapal perang kelas prajurit yang suci, siapapun yang takut pada siapa. Kamu pertahankan penghalang pelindung, dan aku akan mengarahkan lingkaran serangan. Ye Chen pergi ke bagian tertinggi dari kapal perang, di mana ada formasi, lebih tepatnya, sebuah benteng dengan moncong sepanjang 3 kaki, yang digunakan untuk menyerang dari kapal perang meriam susunan sama kuatnya dengan susunan pengetahuan Sutian di darat. Ayo! Xiao Linghua juga melompat ke atas platform, lalu memuntahkan ratusan tas penyimpanan, yang masing-masing diisi dengan batu asal, puluhan juta, semuanya digunakan untuk mereka yang menjaga penghalang. Meskipun kapal mereka besar, tapi pihak lain punya banyak kapal, jadi tidak bisa ditenggelamkan. Jangan lupa mengemudikan perahu, jangan diam di tempatmu, kata Ye Chen, dan juga mengeluarkan ratusan tas penyimpanan, berisi puluhan juta batu asal, untuk menjaga konsumsi lingkaran serangan. Jangan khawatir, kamu harus pamer saat bergerak. Xiao Linghua menyeringai dan memberi isyarat oke. Oh, episode 1382, Pertempuran Laut. Membunuh. Saat keduanya berbicara, raungan Raja Penyembah Bulan Suci terdengar dari belakang, mengguncang langit.
Para penyembah bulan semuanya seperti orang gila, mencoba keluar dari kapal perang beberapa kali dan bergegas ke masa lalu, tetapi karena kekuatan pengikat aneh dari Xuan Huang Xinghai, mereka hanya dapat ditahan oleh kapal perang masing-masing. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Ratusan kapal perang berdengung satu sama lain, mendorong lautan bintang liar yang megah, secepat cahaya. Perlu disebutkan bahwa meskipun mereka memiliki banyak kapal perang, kebanyakan dari mereka adalah tingkat semi-santo, dan ukurannya lebih dari 1,5 bintang di belakang Ye Chen dan Xiao Linghua, apalagi serangan dan pertahanan kapal perang. Anda tahu, kapal perang yang dipindahkan Ye Chen dan Xiao Linghua dari menyembah bulan dan bintang adalah tingkat prajurit suci. Asal-usul kapal perang ini tidak kecil. Namanya Guntur, dan itu adalah satu-satunya kapal perang kelas prajurit suci dari Sekte Dewa Bulan. Itu dikorbankan oleh pendiri Sekte Dewa Bulan. Dilarang, kecepatan, pertahanan, dan serangannya semuanya sangat ganas. Itu sebabnya Xiao Linghua dan Ye Chen tidak berangkat untuk melarikan diri untuk pertama kalinya. Kami adalah kapal perang kelas prajurit suci, dan lingkaran sihir penyerang dan pesona pertahanan keduanya dimanfaatkan. Jika Anda tidak menerimanya, Anda akan melakukannya. Saat berbicara, ratusan kapal perang dari Sekte Pemujaan Luna berjarak kurang dari 50.000 meter dari kapal perang Guntur tempat Ye Chen dan yang lainnya berada, dan kecepatannya masih melonjak, dan benteng juga telah memulihkan kekuatan puncaknya. Berkelahi. Melihat postur ini, Xiao Linghua tidak bisa duduk diam, dan mau tidak mau berteriak pada Ye Chen. Pukul adikmu. Ye Chen balas mengutuk, jangkauan terjauh dari benteng ini hanya 30.000 kaki. Apakah kamu bercanda? Ini adalah kapal perang kuno dari kelas prajurit suci, dan benteng hanya bisa mencapai ketinggian 30.000 kaki. Tidak mungkin, hanya seinci ini. Ye Chen mengangkat bahu tak berdaya, tapi jangan pedulikan detail ini, bahkan kapal perang kelas prajurit suci bisa mencapai 30.000 kaki, dan kapal perang kelas suci dari Sekte Dewa Bulan itu sebaliknya memiliki jangkauan bahkan lebih pendek, menurut saya, paling banyak hanya bisa mencapai 20.000 zang. Itu benar. Xiao Linghua menggaruk kepalanya. Kami datang. Sebuah cahaya melintas di mata Ye Chen, dia berdiri kokoh seperti gunung, mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan benteng formasi, mengarah ke kapal perang yang melaju di depan, dan menembakkan cahaya gemuruh yang tebal. Menara kapal perang kelas prajurit suci sebanding dengan formasi Void Sky Killing di darat, sangat kuat, cahaya gemuruh bisa dikatakan menyilaukan, membawa kekuatan tembus yang menghancurkan. Segera, kapal perang di sisi yang berlawanan dihantam, lambung kapal ditusuk di tempat, dan orang-orang yang menyembah Sekte Dewa Bulan di kapal berubah menjadi abu terbang berkeping-keping, dan banyak orang jatuh ke lautan bintang. Memercikkan air bintang. Brengsek. Raja penyembah bulan suci yang berdiri di kapal perang pusat sangat marah, meraung seperti anjing gila. Serang, serang aku. Segera setelah perintah ini keluar, ratusan kapal perang berdengung dan bergetar pada saat yang sama, dan ratusan benteng formasi serangan diarahkan ke kapal perang Guntur satu demi satu, dan cahaya dewa yang tak tertandingi ditembakkan. Namun, yang membuat orang memuntahkan darah adalah meskipun serangannya ganas, jangkauannya tidak sebaik itu. Ketika mereka berjarak kurang dari 10.000 kaki dari kapal perang Guntur, kekuatan cahaya dewa benteng telah dimusnahkan. Mari kita lakukan lagi. Ye Chen juga sangat sadar, dia menumpuk 100.000 batu asal dengan jentikan tangannya, dan sekali lagi bangkit untuk menyerang benteng susunan. Ledakan. Dengan keras, kapal perang lain tenggelam di sisi berlawanan, dan jeritan bergema di lautan bintang. Bagus sekali. Xiao Linghua menyeringai, tampak bersemangat untuk mencoba, dan juga ingin berlari untuk memberikan pukulan kepada pihak lawan. Serang, serang aku. Raja Suci menyembah bulan masih meraung, dia secara pribadi bertanggung jawab atas kapal, maju ke depan, dengan ratusan kapal perang berbaris di belakangnya, menembakkan cahaya ilahi sambil berlari ke depan, hanya ingin menutup jarak hingga 20.000 kaki di waktu tersingkat di dalam, jika tidak, benteng mereka tidak akan pernah bisa saling memukul. Tapi, bagaimana mungkin Xiao Linghua membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Ketika mereka mengejarnya sejauh 1 kaki, dia mundur 1 kaki dari perahu, menjaga jarak antara kedua sisi pada 25.000 kaki setiap saat. Harus dikatakan bahwa kerjasamanya dengan Ye Chen masih sangat diam-diam, dia mengemudikan perahu dan mempertahankan penghalang, dan Ye Chen bergerak untuk menyerang benteng, sebagian besar kapal perang yang dilarikan oleh lawan dipanggil satu per satu. Selain itu, mereka juga memiliki modal yang lebih kuat, yaitu batu asal. Batu asal dari Sekte Pemujaan Luna musnah dalam kerusuhan sebelumnya, dan jumlahnya luar biasa besar, mereka bisa menyia-nyiakannya dengan sembarangan, tumpukan demi tumpukan tanpa merasa tertekan. Ledakan, ledakan.
Xuan Huang Xinghai sekarang ramai, suara gemuruh tidak ada habisnya, dan Xinghai Xingsui bahkan lebih ganas. Gerakan sebesar itu membuat kultivator di Fairy Laut Bintang terlihat kaget, apa yang kamu lakukan? Para biksu yang datang untuk menonton juga datang dengan perahu, melihat pemandangan tanpa hukum ini dari kejauhan, mereka semua menyeringai dan berkata, pemuja bulan yang agung dipukuli begitu keras oleh perahu sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Aneh bisa mengangkat kepalamu. Seseorang menghela nafas, kapal perang berguna untuk mengangkat, dan lawannya adalah kapal perang tingkat prajurit suci. Terlepas dari kecepatan, pertahanan, dan serangan, itu benar-benar menghancurkan sekte pemujaan bulan. Saya ingin datang ke sini untuk membuat minyak dan air, tetapi sekarang tampaknya lebih dapat diandalkan untuk kembali tidur. Kapal perang yang tersebar muncul di Xinghai yang jauh. Mereka adalah bajak laut dalam legenda Xuan Huang Xinghai. Dia adalah sangat kering sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, jadi dia hanya menyusut kembali. Persetan, bunuh mereka. Di tengah diskusi, lolongan serigala sangat keras. Itu adalah bayi roh kecil, melolong menghancurkan bumi, dengan kekuatan kultivasi dan kekuatan jiwa naga bocor dari sisi yang mendominasi. Lari, kemana harus lari? Ye Chen terus mendesak menara, dan dengan kasar membombardir sebuah kapal perang yang sedang menuju sekte Dewa Bulan, menembakkan barisan dewa yang merusak. Melihat perahu yang dibombardirnya, memang melaju kencang, karena penanggung jawab perahu itu adalah Raja Suci Pemuja Bulan. Kapal perang Holy King of the Moon Worship memang berbeda, lingkarannya lebih besar dari kapal perang lain dari Moon Worship Sect, diberkati dengan kekuatan magis Holy King. Namun, tidak peduli seberapa cepat itu berjalan dan kekuatan pertahanannya kuat, itu tidak dapat menahan pemboman putus asa Ye Chen. Para dewa benteng berdengung dan bergetar, dan mereka hampir hancur berantakan beberapa kali. Potongan-potongan berikut terguncang menjadi darah kabut. Raja Suci Pemujaan Bulan memuntahkan darah, apakah dia marah atau terluka? Raja Suci yang agung tidak pernah begitu dirugikan, mengejar dan tidak dapat mengejar, bertarung dan tidak dapat bertarung, dia sendiri dibatasi oleh kapal perang, dan hanya dapat menyaksikan kapal perangnya sendiri tenggelam satu demi satu. Hancurkan untukku. Dengan raungan, Ye Chen yang seperti binatang langsung menumpuk jutaan batu asal, dan menembakkan 3 sinar ilahi satu demi satu, meledakkan kapal perang kokoh Raja Suci Bulan beribadah dari awal hingga akhir. Melihat orang-orang di kapal perang, apakah itu leluhur atau murid, mereka jatuh ke lautan bintang saat kapal perang itu runtuh. Apakah itu leluhur atau murid, mana mereka terikat dan mereka memercik ke dalam air. Ekspresi para penonton sangat luar biasa. Seorang Raja Suci yang agung tampak seperti manusia yang memasuki sungai saat ini. Yang lebih konyol lagi adalah dia belum bisa berenang, jadi dia benar-benar seperti orang darat di darat. Kepala keluarga. Kapal perang Sekte Dewa Bulan datang untuk menyelamatkan satu demi satu. Jika seorang Raja Suci tenggelam, itu tidak masuk akal. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang berlari kencang, tetapi juga kapal perang guntur yang dikemudikan oleh Xiao Linghua dan Ye Chen. Sekarang Raja Suci yang menyembah bulan jatuh ke air dan mananya terikat, dia setara dengan manusia tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam. Bagaimana mungkin Ye Chen dan Xiao Linghua dengan mudah melepaskan kesempatan emas seperti itu? Para penonton terkejut, bagaimana mungkin mereka tidak melihat rencana Ye Chen, ini untuk membunuh Raja Suci secara paksa. Selamatkan aku. Raja Suci menyembah bulan meraung, dia benar-benar tidak bisa berenang, dia minum lebih dari seteguk air bintang, seperti orang yang tenggelam, meronta-ronta di lautan bintang, keagungan Raja Suci menghilang saat ini. Cepat-cepat. Mata guru suci Sekte Pemujaan Bulan memerah, dan dia mendesis keras. Jika leluhur dihancurkan seperti ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi Sekte Pemujaan Bulan. Itu akan menjadi bencana bagi mereka yang menyambut bulan Sekte Ibadah. Cepat-cepat. Ye Chen juga mendesis, memindahkan benteng untuk membombardir lautan bintang, dan pada saat yang sama mengirimkan suara ke bayi roh kecil. Energi dan darah bayi roh kecil naik, dan pada saat yang sama menumpuk ke batu asal, itu juga diisi dengan esensi darah Tyrannosaurus Rex. Kapal perang berdengung, dan cahaya memancar ke segala arah. Kecepatan meningkat tajam, seperti sinar cahaya ilahi, sangat cepat. Oh, episode 1383, mengapit depan dan belakang. Gambarnya luar biasa dan mengasyikkan, dan hati para biksu yang menonton dari segala arah berdebar kencang. Sekte Pemujaan Bulan ingin menyelamatkan Raja Pemujaan Bulan Suci, dan Ye Chen serta Xiao Linghua ingin menghancurkan Raja Pemujaan Bulan Suci. Kedua belah pihak berebut waktu. Siapapun yang datang lebih dulu, siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih lambat, terkait dengan kehidupan dan kematian seorang Raja Suci.
Tumpukan batu asal hewan Ye Chen membuat benteng menyerang lingkaran sihir di puncaknya sepanjang waktu, satu demi satu cahaya ilahi, meledakkan lautan bintang menjadi gelombang. Nenekmu, bisakah kamu membidik dan memukul lagi? Bayi roh kecil yang bertanggung jawab atas perahu tidak bisa tidak mengutuk. Meskipun Ye Chen menembak banyak dewa, tetapi tidak satu pun dari mereka mengenai Raja Suci Pemujaan Moon. Dia sangat meragukan serangan Ye Chen. Keahlian menembak Chen, waktu hampir habis, mereka tidak punya waktu untuk melepaskan omong kosong ini. Jaraknya setidaknya 23.000 zang. Jika kamu ingin memukul seseorang di lautan bintang yang luas, apakah kamu pikir itu hanya untuk bersenang-senang? Seperti sebutir pasir, memang sulit untuk memukulnya. Itu sebabnya dia dengan panik mengaktifkan benteng. Ini adalah serangan penutup, dan itu akan mengenai jika tidak seimbang. Tak perlu dikatakan, triknya benar-benar berhasil. Mana Raja Penyembah Bulan terikat, dan dia seperti manusia. Yang terpenting bukan ini, tapi dia tidak bisa berenang, dan berulang kali terendam ombak. Setelah sekian lama, bukan tidak mungkin tenggelam. Apakah lautan bintang ini misterius? Di bawah perhatian semua orang, jarak antara kapal perang kedua belah pihak dipersingkat menjadi 20.000 kaki. Pukul aku. Kali ini, Yu Yue Jiao yang dirugikan mendapatkan kembali energinya, dan lolongan serigala menjadi satu bagian, mengguncang langit dan bumi. Segera, ratusan menara kapal perang menunjuk ke arah Ye Chen dan kapal perang lainnya pada saat yang sama, dan pada saat yang sama menembakkan aura yang mendominasi, membombardir penghalang lawan. Ledakan. Ye Chen dan kapal perang mereka bergetar hebat. Bahkan kapal perang kelas prajurit suci hampir runtuh di bawah gelombang serangan ini. Fakta telah membuktikan bahwa penindasan absolut terhadap kuantitas juga dapat membalikkan kurangnya kualitas. Mundur. Ye Chen mengirim transmisi suara ke Xiao Linghua, dan dia masih tidak lupa mengirim pesan terakhir ke lautan bintang itu. Tanpa diingatkan, Xiao Linghua melarikan diri dengan tenaga kuda penuh, pihak lain memiliki banyak orang dan perahu, jika ini terus berlanjut, mereka berdua mungkin akan terbunuh oleh pengeboman, ini bukan daratan, ini lautan bintang. Ikuti aku. Penguasa penyembah bulan meraung dengan marah, meninggalkan beberapa kapal perang untuk mencari Raja Suci Penyembah Bulan yang telah tersapu oleh lautan bintang. Ratusan kapal perang yang tersisa, dengan seluruh tenaga kuda mereka, langsung pergi kepada Ye Chen dan yang lainnya untuk mengejar mereka. Pindah untuk pamer. Xiao Linghua menggelengkan kepalanya, keahliannya dalam menangani kapal itu bagus, kapal perang besar itu membuat arus yang luar biasa di lautan bintang, dengan sempurna menghindari pemboman kapal perang penyembah bulan. Ye Chen juga tidak menganggur, dia mengambil batu asal untuk mendapatkan uang dan membakarnya menjadi tumpukan, dia akan menabrak kapal manapun yang dikejar dengan paling ganas, yang tidak dapat diselesaikan tanpa pengeboman dan tenggelam, masih tidak dapat mengangkat kepala mereka. Karena menyembah bulan, orang-orang yang bertanggung jawab atas Sekte Luna semuanya seperti orang gila. Mereka berhasil menutup jarak dengan Ye Chen dan yang lainnya. Pemboman terbuka, tabung mana yang ditujukan tetapi tidak diarahkan, mencakup serangan. Ledakan. Di lautan luas bintang-bintang liar, karena pengejaran dan konfrontasi antara kedua belah pihak, gelombang turbulen terjadi. Jeritan, raungan, dan gemuruh semuanya terhubung bersama, seperti gelombang laut, dengan satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Biksu sekitarnya dari semua tempat mengubah ekspresi mereka dan buru-buru berlayar kembali, takut akan akibatnya. Xuan Huang Xinghai adalah keberadaan yang istimewa. Tampaknya bintang-bintang bersinar terang, tetapi semua orang tahu keanehannya. Yue Sengwang tidak tahu di mana dia dipukuli, apalagi mereka. Kedua orang itu benar-benar gila. Terlalu banyak orang yang mendecakkan lidah dan bersembunyi dari kejauhan untuk menonton. Berkat kapal perang kelas prajurit suci, jika tidak maka akan hancur berkeping-keping. Seseorang menghela nafas, dan batu asalnya, tidak bisakah mereka habis? Jika kamu punya uang, jangan bawa bangunan seperti itu. Melihat postur Sekte Pemujaan Bulan, belum berakhir sampai mereka mengejar benua Xuan Huang, dan mereka tidak akan mati selamanya. Ketika kita tiba di benua Xuan Huang, akan ada raksasa yang lebih menakutkan lagi menunggu kedua orang itu. Sekte Luna dipukuli dengan sangat menyedihkan, Istana Taiking akan melepaskannya. Pantas saja mereka tidak puas dengan dunia mengejar dan membunuh mereka. Yang membuatku ingin tahu adalah apakah Raja Suci Penyembah Bulan sudah mati atau belum, bisik seseorang. Jika kamu belum diledakkan sampai mati oleh para dewa, kamu mungkin telah tenggelam. Banyak orang melihat lautan bintang, dan para penyembah Sekte Dewa Bulan masih menyelamatkan di mana-mana, tetapi mereka tidak melakukannya. T menemukan sosok penyembah bulan suci. Pukul aku dengan keras. Ketika keempat belah pihak berdiskusi,
raungan Dewa Suci Pemujaan Bulan bergema di lautan bintang, dan ratusan kapal perang mengikuti seperti plester kulit anjing, tanpa henti mengejar mereka. Hei, aku punya temperamen buruk. Xiao Linghua berhenti, tidak lagi bertanggung jawab atas kapal, dan melompat ke benteng tempat Ye Chen berada, berteriak, turun, gantikan aku, dan hancurkan dia sampai mati. Jangan melambai. Ye Chen langsung pergi. Lihat. Xiao Linghua lebih ganas dari Ye Chen, dan dia bahkan tidak repot-repot membidik. Tumpukan batu sumber disia-siakan dengan sembarangan. Itu tidak mengenai, tetapi meledakkan Xuan Huang Xinghai menjadi gelombang yang menakutkan. Aku suka kencingmu. Ye Chen meliriknya, dan kemudian berkonsentrasi pada kemudi kapal, esensi dari batu asal dan darah dari tubuh suci terjalin, sambil mempertahankan penghalang pelindung, saat mengemudikan kapal perang besar. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan orang ini dalam mengemudikan kapal cukup bagus, posisinya lebih flamboyan daripada Xiao Linghua, dan kemampuannya untuk menghindari serangan benar-benar tidak cukup baik, dan semua cahaya ilahi ditembakkan dengan bergesekan dengan lambung kapal. Hanya menghindari gelombang serangan, mata Ye Chen tiba-tiba sedikit menyipit, menatap lurus ke depan. Di depan, kabut bintang berkabut, lautan bintang yang luas bergolak, dan gelombang dimulai. Setelah kabut bintang dibersihkan, ada ratusan kapal perang kuno, dan ada bendera perang di setiap kapal perang. Berbaring, di setiap bendera pertempuran Huli, ada penggambaran totem Yinyu. Ibuku, apa yang terjadi? Bocah roh kecil di atas yang masih bermain dengan pengeboman benteng kekaisaran juga memperhatikan situasi aneh di depan, kenapa ada begitu banyak kapal perang dari Sekte Dewa Bulan. Tampaknya Sekte Pemujaan Bulan tidak semuanya bodoh. Ye Chen mengerutkan kening, mengetahui bahwa kita tidak dapat mengejar kita, itulah mengapa kita mengirim kapal perang untuk mengepung kita lebih awal, sehingga kita dapat menyerang bola balik. Kelilingi mereka. Dibandingkan dengan mereka, Holy Lord of the Moon Worship yang masih mengejarnya tertawa terbahak-bahak, meraung seperti anjing gila. Seperti yang diharapkan Ye Chen, sedini saat mereka pergi ke laut untuk mengejar mereka, dia mengirim kapal perang memutar untuk mengepung mereka, mereka memang bukan orang bodoh. Di bawah perintah Holy Lord of the Moon Worship, lebih dari 600 kapal perang dari sebelum dan sesudah Sekte Pemujaan Bulan semuanya berlari masuk. Kapal perang yang berbaris dalam barisan mengubah formasi mereka secara instan, mengelilingi mereka dari segala arah. Ada cukup banyak orang yang menyembah gereja Luna. Para biarawan yang melihat mundur lagi, mendesah dan mendecakkan lidah mereka. Kamu bahkan tidak berpikir tentang apa yang diandalkan Sekte Pemujaan Bulan untuk menghasilkan banyak uang. Seorang biksu yang lebih tua membelai janggutnya, dan berkata dengan penuh arti, mereka dulunya adalah bajak laut, dan spesialisasi mereka adalah perang laut. Ada rahasia seperti itu. Sekarang kedua bajingan itu dalam bahaya. Sekte Pemujaan Luna memiliki total lebih dari 600 kapal perang. Bahkan kapal perang kelas prajurit suci mereka tidak dapat menahan pengepungan pertempuran seperti itu. Dikelilingi, dikelilingi. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, menarik perhatian semua orang. Ye Chen dan kapal perangnya telah dikelilingi oleh lautan bintang setinggi 80.000 kaki, dan kapal perang empat pihak sedang mengepung. Ayo, tunggu saja jaraknya dipersingkat menjadi 20.000 kaki sebelum langsung diledakkan. Aku berkata, ayo berhenti melakukannya, ayo kabur. Xiao Linghua terbata-bata, aku jelas ingin bertarung dalam kelompok. Setelah jarak dipersingkat menjadi 20.000 kaki, kapal perang kita tidak akan mampu menahan gelombang serangan. Melarikan diri. Bagaimana cara melarikan diri? Ye Chen melirik Xiao Linghua. Memindahkan jalan surga. Kurasa masalahnya adalah aku tidak bisa bergerak. Tidak mungkin. Xiao Linghua tercengang, Xuan Huang Xinghai ini masih bisa menekan Xian Lunyanmu. Benar-benar seperti yang kamu katakan, lautan bintang misterius ini membuatku tak berdaya. Ye Chen menyeringai, kekuatan misterius dalam kegelapan telah memutuskan kemampuan mata peri untuk berkomunikasi dengan lubang hitam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Hati Xiao Linghua menjadi dingin, aku tidak ingin mati di lautan bintang yang tidak masuk akal ini. Jangan khawatir tentang bagian belakang, pukul bagian depan. Ye Chen segera berkata, dan menghancurkan jutaan batu asal dalam satu nafas, sumber dari tubuh suci diluncurkan, terjalin dengan inti dari batu asal, dan kemudian kuali yang kacau dan lebih dari 1000 artefak magis terhubung satu demi satu terbang keluar, itu diberkati di penghalang pelindung kapal perang. Dimengerti. Xiao Linghua segera membelokkan benteng dan membidik kapal perang yang sedang berlari kencang. Oh, episode 1384, bentrokan. Telepon saya. Melihat Ye Chen bergegas ke arahnya, di kapal perang yang berlawanan, para tetua dari Sekte Dewa Bulan mengayunkan pedang mereka dan menunjuk ke arah ini. Telepon saya.
Lord of Worshipping the Moon yang mengejar di belakang juga mengayunkan pedangnya, memimpin ratusan kapal perang yang berlari kencang ke arahnya. Segera, lebih dari 600 baterai formasi kapal perang dari Sekte Luna diarahkan ke Ye Chen dan yang lainnya, dan menembakkan cahaya ilahi yang tak tertandingi, masing-masing dengan kekuatan ilahi yang merusak. Meskipun kapal perang kelas semi-santo mereka memiliki jangkauan terbatas, mereka dapat meledakkan lautan bintang dan langit yang liar. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan mengarahkan perahu melewati lapisan gelombang kasar. Targetnya adalah Tenggara, karena relatif sedikit kapal perang ke arah itu, dan dia ingin menemukan terobosan dari arah itu untuk keluar dari pengepungan. Untuk mengatakan bahwa Xiao Lingwa bekerja sama dengan sangat baik dengannya, tanpa harus berkomunikasi dengan Ye Chen, dia tahu apa yang dipikirkan Ye Chen, di mana benteng kapal perang terkonsentrasi, dan dua kapal perang di sisi berlawanan telah dibombardir dan ditenggelamkan. Jarak antara kedua belah pihak akhirnya menyempit menjadi 20.000 kaki. Ketika mereka mencapai jarak tembak, semua orang di Luna Worship Cult tampak hiruk-pikuk, mendesak benteng, tidak menggunakan batu asal mereka sendiri sebagai uang, dan membombardir mati-matian. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bisa melampiaskannya. Ledakan, ledakan. Suara gemuruh mengguncang langit, meskipun keterampilan Ye Chen dalam memimpin kapal itu luar biasa, kapal perang itu masih terus-menerus rusak, berguncang dari sisi ke sisi setelah dibombardir, penghalang pelindung yang kuat menjadi rapuh di bawah pemboman barisan seperti itu, berkah pada penghalang artefak magis juga retak satu demi satu. Kali ini dialah yang memuntahkan darah, karena kapal perang diberkati dengan kekuatan darahnya, sehingga setiap kali dia diserang, tubuh sucinya akan terbelah sedikit, dan beberapa darah suci emas menyembur keluar. Xiao Lingwa tidak jauh lebih baik, lagi pula, dia berada di kapal perang, penghalangnya rusak, dan dia juga terluka. Berdiri teguh. Desis Ye Chen, darahnya naik, wajahnya menjadi gila, dia membakar hampir 1 juta batu sumber, dan mencoba yang terbaik untuk menggerakkan kapal perang, kecepatan kapal perang melonjak, mendorong gelombang besar, dan seluruh perjalanan seperti cahaya ilahi, langsung menuju ke Tenggara dan menabraknya, mencoba membuat celah. Langsung ke sana, bajingan itu pasti gila. Hati para penonton berdebar kencang. Kalau tidak, apa lagi yang bisa dilakukannya? Semakin lama berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Meskipun gaya permainan ini gila, ini sangat mudah. AA kapal perang tingkat prajurit suci jauh lebih sulit daripada kuasi kapal perang tingkat prajurit suci. Sekali menembus celah mungkin tidak berarti bahwa tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Sepertinya kedua orang itu tidak sesederhana menggoda, mereka sangat sengit dalam pertempuran. Gila, dia gila. Di tengah diskusi, kepanikan para penyembah bulan datang dari lautan bintang di arah Tenggara. Mereka menyaksikan Ye Chen menabraknya sepanjang jalan, dan banyak dari mereka tidak dapat menahannya. Kembali, terlebih lagi, berbalik dan melompat ke lautan bintang. Hentikan mereka. Di sisi lain, Holy Lord of Worshipping the Moon meraung. Berhenti. Ye Chen mencibir, dan menjadi lebih gila, kecepatannya malah meningkat bukannya menurun, dan dia mengamuk sepanjang jalan. Di bawah pengawasan semua orang, sebuah kapal perang yang menyembah agama Dewa Bulan di arah Tenggara hancur berkeping-keping di tempat, potongan-potongan orang di kapal perang berubah menjadi abu terbang dan jatuh ke lautan bintang berkeping-keping. Namun, ini belum berakhir, Ye Chen masih bertanggung jawab atas kapal dan menabrak semua jalan. Kapal perang kelas prajurit suci memang kuat, meskipun ada banyak kapal perang dari Sekte Pemujaan Luna, mereka kalah dari prajurit suci kelas, dan hancur berkeping-keping. Berhenti. Ada teriakan marah dari segala arah, dan lebih banyak kapal perang datang berderap, dan lampu ajaib dari benteng formasi terus berlanjut satu demi satu. Ye Chen tidak peduli tentang ini, kamu memukul milikmu, aku memukul milik kami, lihat apakah kamu memukul kami lebih dulu, atau kami menjatuhkanmu lebih dulu, jika kamu tidak meninggalkan kami jalan keluar, maka lakukanlah. Karena keganasan dan kegilaannya, kapal perang kelas prajurit suci bisa dikatakan kewalahan oleh duri dan duri. Sepanjang jalan, kapal perang itu dihantam dan ditenggelamkan, dan mereka tiba-tiba keluar dari pengepungan. Para biarawan di sekitarnya tampak linglung. Saya belum pernah melihat pertarungan seperti itu dalam pertempuran laut. Namun, Thundership juga membayar mahal untuk ini, dipukul terus-menerus, dan penghalang pelindung hancur. Jika dia dan Xiao Lingwa tidak melakukan kekerasan fisik, mereka mungkin akan mati. Lautannya luas dan ikannya melompat, ayo pergi. Keluar dari pengepungan, Ye Chen mengemudikan perahu dan melompat ratusan kaki dalam sekejap. Bajingan. Pemuja bulan suci meraung, mengambil alih kapalnya sendiri, dan memimpin ratusan kapal perang untuk mengejar. Ayo, ayo.
Di atas kapal perang, bayi roh kecil itu berteriak, dan ada jutaan batu asal yang menumpuk, satu demi satu di benteng formasi, tanpa terengah-engah. Ledakan, ledakan, ledakan. Xuan Huang Xinghai kembali ramai, dan ombak besar menghancurkan ombak, menyebabkan omelan satu demi satu. Ini adalah gambaran yang sangat besar, sebuah kapal perang melarikan diri di depan, lebih dari 600 kapal perang mengejar di belakang, kedua belah pihak saling mengejar dan saling membombardir, membuat lautan bintang menjadi kacau. Kapal perang kelas prajurit suci jauh lebih cepat daripada kapal perang kelas prajurit semi-sakral, dan jarak antara kedua kapal perang tersebut dengan cepat dibuka. Sejak itu, pertempuran kembali ke awal, Ye Chen dan yang lainnya dapat membombardir satu sama lain, sementara kapal perang Sekte Pemujaan Bulan dibombardir dengan antusias karena jangkauannya, tetapi tidak ada tembakannya yang dapat mengenai lawan. Lambai, terus melambai, teriak Xiao Lingwa, dan benteng formasi kekaisaran memanggil nama mereka satu per satu. Lambaikan adikmu. Ye Chen tidak mendengarkannya, dan terbang dengan nyawanya di atas kapal. Dia dipukul berulang kali sebelumnya, dan dengan gelombang tabrakan, kapal perang mereka hampir hancur. Bukan kecelakaan, keduanya mungkin akan terkubur di lautan bintang. Pelan-pelan, ini pertarungan yang bagus. Melihat kecepatan kapal perang melonjak di luar jangkauan benteng, Xiao Lingwa mau tidak mau mengutuk, sepertinya dia ingin melawannya dengan keras selama 100 tahun. Kamu, turun dan perbaiki kapal perangnya. Ye Chen mengutuk sambil mengemudikan kapal. Membosankan. Xiao Lingwa mencibir, dan akhirnya melepaskannya, dan melompat dari panggung. Bip lagi, aku akan menendangmu sampai mati. Ye Chen menutup matanya, dan dengan jentikan tangannya, mengambil kembali batu asal di sisi benteng, yang digunakan untuk mendukung kecepatan kapal perang dan menjaga penghalang pelindung kapal perang. Karena kurangnya kecintaannya pada pertempuran, kecepatan kapal perang itu secepat kilat, dan jarak antara kedua kapal perang itu kembali melebar. Guru suci pemujaan bulan memuntahkan darah, matanya merah darah, dan hati serta kantong empedunya robek, dia tidak tahu apakah dia terluka atau marah. Malu, sangat memalukan, kampung halaman digerebek, semua harta dirampok, leluhur dibom, dan lebih dari 600 kapal perang dari Sekte Luna mengejar dan membunuh mereka, semuanya mengepung pihak lain, tetapi mereka masih lolos. Sekte ibadah tidak pernah kehilangan orang sebesar ini sejak didirikan. Kejar, kejar aku. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, penyembah bulan suci berdiri di haluan kapal, meraung seperti anjing gila. Ye Chen mengabaikannya, dan terus menerbangkan kapal, meninggalkan kapal perang Moon Worship Cult jauh di belakang. Tapi mereka masih meremehkan kegigihan Sekte Pemujaan Luna, meski kecepatannya tidak secepat prajurit suci, mereka tetap mengejarnya dengan sekuat tenaga, seolah tidak akan berhenti sampai membunuh kedua pelacur itu. Luar biasa. Melihat Ye Chen dan yang lainnya pergi, para penonton menyeringai lagi, pertunjukan besar hari ini sangat bagus, dan Ye Chen dan yang lainnya membuat semua orang yang hadir mengerti apa artinya menggantung langit. Melihat dan menonton, banyak orang mulai berlayar, dan tidak ada yang mengejar mereka untuk pergi ke teater, bahkan kapal perang Sekte Luna tidak dapat mengejar kedua hewan tersebut, dan perahu kecil mereka tidak dapat mengejar. Sosok-sosok itu bubar, tetapi kutukan masih melekat. Dilaporkan dari arah kapal perang kultus penyembahan Luna. Itu adalah lautan bintang yang indah. Karena kedua belah pihak saling bertarung, itu diwarnai merah dengan darah, dan lautnya adalah kekacauan. Meskipun para penonton mundur, drama belum berakhir, dan Sekte Pemujaan Bulan masih mengejarnya tanpa henti. Karena Ye Chen dan yang lainnya pergi ke benua Xuan Huang, mereka mengejar mereka ke benua Xuan Huang. Ketika mereka sampai di sana, setidaknya Istana Taiking akan membantu mereka memburu mereka. Jika mereka tidak bisa membunuh kedua pelacur itu, bagaimana bisa mereka menyingkirkan kebencian mereka? Oh, episode 1385, memukul orang yang salah. Di lautan bintang yang luas, ombaknya luar biasa, dan kapal perang guntur melaju kencang, seperti aliran cahaya. Bayi roh kecil yang telah memperbaiki kapal perang naik ke benteng lagi, memfokuskan pandangannya, dan melihat ke belakang. Sejauh yang dia bisa lihat, dia tidak bisa lagi melihat kapal perang Sekte Pemujaan Bulan, dan hanya ada ombak besar. Pada titik ini, dia menghela nafas lega, seperti anjing serigala, dia berjongkok dengan rapi di peron, meskipun dia bereinkarnasi, dia tetap tidak mengubah kebiasaan buruk kehidupan sebelumnya, mengunyah batu asal. Melihat Ye Chen lagi, dia tidak sesantai dia, darahnya masih naik, dan dia mencoba yang terbaik untuk memindahkan kapal perang. 9 hari telah berlalu sejak pertempuran laut hari itu, meskipun dia telah meninggalkan Sekte Pemujaan Bulan jauh di belakang,
Tetapi dia tidak berani mengendur, karena dia tahu bahwa sekte pemujaan bulan masih mengejar mereka, dan mereka akan menyusul cepat atau lambat. Nanti, untuk apa kamu terburu-buru? Bajingan itu tidak bisa mengejar kita. Xiao Linghua melirik Ye Chen. Lari lebih cepat, aku tidak khawatir jika kamu berlari lebih cepat, kata Ye Chen, dan menumpuk 100.000 batu asal lagi. Aku belum pernah melihat tubuh suci kuno pengecut seperti itu. Kamu pengecut, dan kamu sangat mendominasi. Cih. Xiao Linghua tampak tidak setuju, dan terus memakan batu asal, berderak dan berderak dengan sangat berirama. Cih. Ye Chen tidak peduli untuk memperhatikan pria itu, dan menggunakan teknik rahasia untuk memperbaiki arah kapal perang, dan kemudian melompat dari platform kapal, dan kemudian berlari bola-balik di kapal perang untuk menyibukkan diri. Segera, kapal perang itu berdengung dan bergetar, dan ukurannya menyusut lebih dari selusin lingkaran. Kapal itu diberkati oleh evolusi Zoutian, AAAA dan auranya disembunyikan. Dari sudut pandang orang luar, itu adalah kapal perang tingkat kekaisaran. Xiao Linghua meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu apa yang Ye Chen lakukan kali ini. Xuan Huang Xinghai penuh dengan bahaya, dan ada terlalu banyak keberadaan yang tidak diketahui. Terlalu mencolok akan menarik bajak laut yang kuat. Setelah itu, kapal perang menjadi lebih tenang, Ye Chen bermeditasi dengan bersila, dan Xiao Linghua tertidur lelap. Matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. Dalam sekejap mata, 9 hari telah berlalu dengan tenang. Sekte pemujaan bulan tidak mengejar, dan Xinghai masih damai, tapi Ye Chen tidak bisa duduk diam. Itu semua karena lautan bintang yang misterius ini, sungguh luar biasa luasnya, dengan kapal perang kelas prajurit suci ini, telah berpacu selama 9 hari, tetapi belum berlayar ke sisi lain, dan bahkan belum melihat bayangan dari sisi lain. Dalam ingatan yang kamu warisi, ada rahasia lain dari Xuan Huang Xinghai. Apa asalnya? Itu terlalu besar. Dengan tak berdaya, Ye Chen menyipitkan mata ke bayi roh kecil di atas. Kamu pasti pernah mendengar tentang Kaisar Suangu. Xiao Linghua memasukkan sepotong batu asal Sueliang ke dalam mulutnya. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Ye Chen segera mengangguk, matanya masih menunjukkan kekaguman yang tak tertandingi. Kaisar Suangu, salah satu kaisar paling menakjubkan dalam umat manusia, bertarung sendirian melawan 6 kaisar dari alam iblis surgawi, berdiri sendirian di langit 800 tahun di depan gerbang, tetes darah terakhir habis dalam pertempuran, dan dia adalah satu-satunya di antara 130 kaisar Xuan Huang yang tewas dalam pertempuran. Itu adalah sejarah berdarah. Berbicara tentang Kaisar Suangu, tampaknya dia memiliki banyak hubungan dengan tubuh suci kuno. Xiao Linghua melirik Ye Chen, kombinasi tubuh suci kuno dan tubuh Daoling benar-benar tak tertandingi. Aku tahu tentang ini, jadi kamu tidak perlu mengingatkanku secara khusus, katakan saja sesuatu yang aku tidak tahu. Ye Chen memutar matanya ke arah Xiao Linghua, apa hubungan antara Xuan Huang Xinghai dan Kaisar Suangu ini? Xuan Huang Xinghai diubah oleh lautan pil Kaisar Suangu. Ini. Kaisar umat manusia itu terhormat, lanjut Xiao Linghua, wajahnya penuh kekaguman. Untuk melindungi rakyat jelata dari 10.000 alam dari generasi ke generasi. Jadi begitulah adanya. Suasana hati Ye Chen sangat gelisah, dan dia bahkan lebih kagum pada Kaisar Agung Suangu di dalam hatinya. Kaisar Agung umat manusia, yang berjuang sampai titik darah penghabisan, masih melindungi rakyat jelata bahkan sampai mati. Ini juga alasan mengapa Xuan Huang Xinghai dapat menahan kekuatan sihir biksu. Xiao Linghua melanjutkan, ini adalah rahasia kuno, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan saya tidak mengetahuinya jika tidak diturunkan dari ingatan. Langit dan segudang alam penuh misteri. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Hah? Ada kapal perang di depan. Ketika Ye Chen menghela nafas, bayi roh kecil yang jongkok itu berdiri, dan berdiri dengan 2 kaki, memegang senjata ajaib yang disebut teleskop di tangannya. Mendengar ini, Ye Chen juga menoleh untuk melihat ke samping, dan dia bisa melihat gelombang laut yang bergolak di depannya. Setelah kabut bintang berkabut dibersihkan, dia melihat lebih dari selusin kapal perang kuno. Pertempuran seperti itu adalah tidak kecil. Saat berbicara, selusin kapal perang secara bertahap menjadi jelas, berbaris, dan masuk melalui angin dan ombak. Di setiap kapal perang, ada lebih dari selusin sosok berdiri tegak, dan masing-masing membawa pisau besar. Hentikan kapalnya dan rampok. Kemudian, lolongan serigala yang mendominasi bergema di seberang lautan. Hei, aku punya temperamen buruk. Xiao Linghua telah mendapatkan kembali energinya, dan sudah mulai menggali tumpukan batu asal, menghidupkan kembali benteng formasi serangan, dan selalu siap untuk menidurinya dengan kecepatan penuh. Aku benar-benar bertemu bajak laut.
Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya, diam-diam berpikir bahwa pihak lain mungkin menganggap kapal perang mereka sebagai kapal perang tingkat kaisar, jika tidak, mereka tidak akan datang untuk merampok mereka. Hentikan kapal dan rampok. Teriakan nyaring terdengar lagi, dengan kesombongan dan keganasan yang seharusnya dimiliki bajak laut. Ye Chen, yang sedang bersiap untuk meluncurkan kapal perang, tidak bisa membantu tetapi sedikit terkesiap ketika mendengar suara itu. Matanya seperti obor, dan matanya terfokus. Puluhan ribu kaki di atas lautan bintang, saya melihat dua sosok berdiri di haluan kapal. Mereka adalah dua lelaki tua, sangat pelit dan malang, yang satu mengorek hidungnya, yang lain mengorek telinganya, dan mereka sangat energik, dan mereka akan berhenti dan melolong dari waktu ke waktu. Gu Santong, Wu Ya Taois. Mata Ye Chen langsung berbinar, dan setelah perhitungan, dia sangat yakin bahwa keduanya bereinkarnasi, dan mereka relatif akrab, dan senioritas mereka tidak rendah. Tiba-tiba, pikirannya mulai kesurupan lagi, atau dengan kata lain, setiap kali dia melihat orang yang bereinkarnasi, dia tidak bisa tidak mengingat kehidupan lampau mereka, sama seperti dua orang di hadapannya, dia masih mengingatnya dengan jelas. Ledakan. Saat dia kesurupan, kapal perang di seberang Gu Santong dan Wu Ya Taois ditembus oleh lampu menara, dan dia masih menyaksikan mereka jatuh ke lautan bintang. Ye Chen terbangun seketika, mengangkat kepalanya dan mengutuk dengan keras, "Siapa yang membuatmu menembak? Apakah ada masalah?" Bocah roh kecil di atas yang hendak menyerang lagi tercengang sejenak, tak perlu dikatakan lagi, perempuan jalang inilah yang baru saja menenggelamkan 3 mata rantai kuno dan kapal perang Wu Ya Tao. Orang yang bereinkarnasi, itu adalah orang yang bereinkarnasi, milik nenekmu. Ye Chen mengutuk, mengangkat kakinya ke peron, membakar batu asal dengan gila-gilaan, dan darah suci naik untuk itu, dan perahu kekaisaran melaju menuju lautan bintang. Sangat mudah untuk bertemu dua orang yang bereinkarnasi. Jika mereka tenggelam, itu tidak masuk akal. Mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, ekspresi Xiao Linghua luar biasa, tapi dia mendominasi dan menenggelamkan kapal perang di sisi lain dengan satu pemboman. Melihat ke sisi yang berlawanan, lebih dari selusin kapal perang telah berhenti satu demi satu, dan semuanya memandang ke sisi ini dengan ngeri. Tahukah Anda, kapal perang yang ditenggelamkan adalah kapal utama mereka, dan itu adalah kapal perang kelas suci. Itu bisa menembus kapal perang kelas suci dengan satu peluru meriam, dan semua orang tahu bahwa kapal perang lawan adalah kelas suci kapal perang. Kesalahan serius. Wajah orang-orang di lebih dari selusin kapal perang menjadi pucat. Jelas, kapal perang lawan bukanlah kelas kekaisaran seperti kelihatannya, melainkan kelas prajurit suci. Jika mereka tahu bahwa kapal perang lawan adalah kelas prajurit suci, orang bodoh akan datang untuk merampok mereka. Cepat, selamatkan orang. Di saat kaget, seseorang berteriak panik, apakah orang-orang di kapal perang yang tenggelam masih meronta-ronta di lautan bintang? Tidak ada yang terbunuh, tapi mungkin terlambat tenggelam. Segera, sebuah perahu mengeluarkan jaring ikan yang dibuat khusus untuk menangkap mereka yang jatuh ke air. Adapun selusin kapal perang yang tersisa, mereka sudah berbaris di depan mereka, dan mereka semua telah menghidupkan kembali barisan benteng, mencoba menghentikan kapal perang yang bergemuruh agar tidak berderap dan mengulur waktu untuk menyelamatkan orang. Untuk mengatakan bahwa orang-orang ini masih setia, sekarang musuh ada di depan mereka, alih-alih melarikan diri ke segala arah, mereka masih melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang yang tenggelam itu, dan untuk alasan ini mereka tidak akan ragu untuk melawan. Prajurit suci.